Biasol Indonesia, hari ini aku lagi pengen bikin video perakitan ataupun tutorial cara merakit Biasol T3 Plus. Biar kalian bisa merakit di rumah secara mandiri nih teman-teman. Gimana videonya? Gimana cara rakitnya? Kita saksikan di video berikut. Nah, ini tinggal dikapesin dong kayak gini, cepet. Nah, ini untuk bagian L berarti left, berarti bagian kiri nih teman-teman. Kalian tinggal pasang aja di seperti ini. Luruskan antara lubang dan juga bagian bor yang ada di bagian sisi dalam. Lalu pilihnya untuk bautnya itu baut yang model gepeng seperti ini teman-teman. Tinggal dipasang aja, diputar ke sebelah kanan. Nah, untuk bagian baut yang kecil seperti ini, kalian pasang di bagian tengah bagian dalam. Nah, seperti ini ya, caranya ditempelin dulu ke baut L, kunci L sorry, lalu tinggal dipasang ke seperti ini aja teman-teman. Nah, oke, pastikan antara sisi baut semuanya itu pasti kencang ya teman-teman. Nah, untuk samping sisi kanannya, ini kan ada tulisan R ya teman-teman. R itu berarti right, berarti itu kanan. Ini pastinya harusnya sama ya teman-teman, sama-sama R ya. Lalu ini kan ada bagian soket seperti ini ya teman-teman. Kalian tuh pastikan untuk soketnya itu, ini kan bagian atasnya ada model pengunci ya teman-teman. Nah, model pengunci ini harus di bagian atas pada pengunci yang ada di sini teman-teman. Nah, ini kan model sisi pengunci ya teman-teman, yang ada menonjol ini. Nah, ini posisi lurus ya. Posisi yang ada menonjol harus pada posisi yang seperti ini teman-teman, yang ada model pengunci ya. Tinggal kalian pasangkan aja seperti ini. Nah, sampai bunyi klek baru udah ya. Nah, lalu tinggal dimasukin aja si model kabel ya supaya agak rapi. Nah, untuk baut yang kecil ini sama ya, yang kayak tadi ya. Tinggal masukin ke kunci L sampai kayak gini, baru ya tinggal pasangin aja. Nah, untuk seperti ini adalah covernya ya teman-teman. Cover penutup untuk bagian sisi siku yang ada di bawah sini. Nah, untuk posisinya ini harus seperti ini teman-teman. Sama seperti yang di video aku ini. Nah, ini tinggal kalian luruskan antara pengunci sama si bagian sini. Ya, kalian luruskan, kalian cari posisinya yang pas. Nah, ini tinggal kalian klop aja nih ketika udah pas. Nah, sampai bunyi klop. Nah, ini udah kencang. Nah, ini ketika udah, kalian lalu tinggal dikat sana. Nah, lalu abis itu teman-teman, ini si bagian running areanya, ini kalian turunin dengan cara ditendang seperti ini. Nah, ya, oke. Sampai si bagiannya turun, kita tinggal masang handlebar yang sisi kiri dan juga sisi kanan. Nah, ini sekarang teman-teman, kita pasang di bagian yang sebelah kanan yang ada tulisan R atau right. Nah, pastikan posisi si bagian dalam yang ada di posisi si yang batang seperti ini ada di posisi bagian dalam. Tapi sebelum itu kita colokkan dulu untuk si bagian soketnya ke si soket sini. Nah, untuk pemasangannya sama seperti yang tadi, untuk bagian atas yang ada tuas penguncinya, ini di bagian yang ada titik menonjol ya teman-teman. Tinggal dicolokin aja seperti ini, sampai bunyi klek. Nah, itu dia udah selesai ya teman-teman. Lalu tinggal dimasukin aja, ini si soketnya ke bagian dalam. Nah, ini tinggal si bagian ini dimasukin ke dalam yang batang ada di bawah sini. Nah, sampai masuk lock, baru tinggal kita langsung bautin aja teman-teman. Nah, di sini ada di bagian dua baut seperti ini teman-teman. Sama seperti baut yang tadi di bawah, cuman ini ukurannya lebih pendek teman-teman. Kalian tinggal disangkutin di kunci L-nya aja, lalu tinggal pasang aja ke arah kanan ya teman-teman. Sama seperti yang tadi ada di bawah.
Oke teman-teman, juga jangan lupa di sini juga ada bagian baut L yang panjang seperti ini. Nah ini pasangnya di posisi bagian belakang si handle-nya ini. Nah ini pasangnya tinggal seperti ini aja ya, gampang aja teman-teman. Tinggal masukin ke bagian kunci L-nya, lalu tinggal kalian masukin, tinggal diputar ke kanan. Nah, untuk cover si handlebarnya ini, kalau untuk bagian sisi kanan, pokoknya untuk bagian logo Yesole itu ada di posisi luar ya teman-teman. Nah, posisi si belakangnya harus pastikan posisinya seperti ini teman-teman ya, rapet kayak gini. Nah, pokoknya posisinya rapet kayak gini, kiri sama kanan harus sesuaikan dan sejajar, set. Lalu tinggal kalian kencengin aja. Nah, ini karena dia udah ada klipnya, lalu tinggal kita pasang baut. Nah, untuk si posisi baut yang ada di lubang-lubang ini kan dua baut kan tadi kan pemasangan dari sini ya teman-teman. Ini tinggal dipasang aja si baut covernya. Untuk handlebar sebelah kirinya ini kalian pastikan ada si logo L-nya. Lalu tinggal kalian masukin aja sama seperti yang tadi. Masukin si posisi batang ini ke dalam si posisi yang handlebar. Nah, untuk si covernya ini seperti tadi, logo Yesole ada di sisi luar ya teman-teman. Tinggal kita pasang deh si bagian dalamnya. Lalu tinggal diklop nih karena dia udah ada klipnya. Nah, sama seperti yang sebelah kanan, ini ada 4 baut ya. Nah, cara pemasangan bautnya ini tinggal dimasukin ke bawah obeng, tinggal dipasang aja deh kayak gini. Nah, untuk si bagian controllernya ini pasang di bagian yang di posisi tengah atas ini ya. Tapi sebelum itu kalian harus pasang soket ya. Caranya seperti tadi ya teman-teman. Tinggal kita pasang, lalu tinggal kita masukin aja biar rapi si kabel-kabelnya. Oke. Lalu si bagian ini teman-teman, si bagian kunci penguasnya. Caranya gimana? Ini tinggal dimasukin, lalu dorong ke bawah untuk mengunci si tuasnya. Sama pun juga dia lakukan di samping kiri. Nah, oke. Lalu tinggal kita bautin aja deh. Nah, untuk si bautnya ini seperti ini teman-teman ya. Nah, posisi yang gepeng tapi yang panjang. Sama hal pun juga yang sisi kanannya juga pasang di 2 baut ini ya teman-teman. Tinggal kita masukin, lalu tinggal dikencengin aja deh. Setelah semua terpasang, kiri dan kanan sudah terpasang, tinggal kita pasang si cup tumblernya di bagian sini bro. Nah, untuk bagian yang seperti ini apa sih bang? Ini tuh yang batang yang menyambungkan sama si layarnya. Nah, pasangnya gimana teman-teman? Ini kan ada bagian bawah tuh ya. Kayak gini kan harus posisi ya. Ini ada lubang, 2 lubang. Tinggal kalian taruh aja di sini, lalu tinggal kalian bautin. Nah, soket ya sama seperti tadi untuk cara pemasangan. Tinggal dipasang aja. Nah, saya bunyi klok, lalu tinggal dimasukin ke bagian dalam agar rapih ya teman-teman. Nah, setelah tadi kan udah ngeklop, ngunci kayak gini ya teman-teman. Harus pastikan si bagian kolongnya ini lurus antara posisi sama yang mur yang ada di dalam. Lalu kita pasangkan bautnya yang seperti ini teman-teman. Ya, sama ya kayak baut yang tadi umum ya, kalian juga lihatnya ya teman-teman.
Nah, untuk pemasangan si layarnya, ini kan di sini kan ada si batang yang tadi kita pasang. Lalu teman-teman, kalian tinggal lurusin sama yang lubang yang ada menempel pada layar. Setelah itu gimana Bang? Setelah itu tinggal kita pasang knob yang ada di atas. Ini tinggal kita samakan sama si baut yang model kayak gini, sama kayak di video aku. Lalu tinggal masukin aja ke dalam posisi sini. Lalu tinggal kita kencengin aja. Untuk si layarnya, ini dia bisa diputar 360 derajat kayak gini. Ya, teman-teman, makanya jangan terlalu begitu kencang. Yang penting setidaknya kencang, cukup kencang, cuman nggak terlalu kencang. Jangan sampai kayak ini tuh nggak bisa diputar-putar kayak gitu teman-teman. Nah ini jangan sampai kelupaan, safety key-nya dicolok teman-teman. Kalau nggak dicolok nanti dia nggak nyala. Nah untuk si posisi soketnya titik 3 di atas, yang posisi atasnya ini kan ada lubang yang di atas ini. Nah, tinggal kayak gini ya teman-teman untuk si posisinya. Nah, tinggal kalian colokin aja nih. Set. Jangan lupa dinyalakan untuk si saklangnya. Sekian video perakitan dari aku tentang Yesol T3 Plus. Sekarang kita langsung cobain aja, langsung coba workout di rumah aja. Yesol T3 Plus. Yesol T3 Plus.